Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bayu. Alhamdulillah sehat walafiat, Bang Bayu. Semoga Bang Bayu dan teman-teman di Dakta sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur. Iya, jadi ini yang kemudian menjadi pembicaraan yang hangat di masyarakat kita sekitar 2 minggu terakhir ya, di mana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan merilis informasi, mempublikasikan bahwa ada 9 jenis jajanan ya, 9 jenis makanan yang mengandung unsur babi. 7 diantaranya sudah bersertifikat halal. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ya. Ya, ya. Mm-mm. Ya, itu diproduksi oleh PT Sadong ya, di di luar negeri yang kemudian didistribusikan ke Indonesia, dan ini produknya memang bukan produk dalam negeri, sehingga kemudian pada kekhawatiran untuk mengandung unsur-unsur yang diharamkan itu terbuka sebenarnya. Jadi 9 jenis jajanan ini yang kalau orang tuanya tidak teliti, orang tuanya tidak aware gitu terhadap kehalalan satu produk makanan, minuman, kosmetik maupun obat-obatan, maka ini akan mudah dikonsumsi oleh anak-anak kita, dan anak-anak kita kan melihat sesuatu yang lucu-lucu, yang enak, yang manis, mereka sangat mudah untuk tergiur gitu. Apalagi bentuknya mobil-mobilan, bentuknya bunga, yang itu sangat disukai oleh anak-anak, dan memang itu bagian daripada strategi penjualan ya. Dan hal ini tentu saja memantik kekhawatiran, karena jelas-jelas kita diharamkan untuk mengkonsumsi babi dan apapun yang jadi bagian dalam diri hewan tersebut gitu kan. Dan itu jelas keharaman yang mutlak bagi kita semua. Dan itu efeknya sangat-sangat merugikan, sangat-sangat negatif ya. Selain kita berdosa, kita telah melanggar satu keharaman yang mutlak, juga itu akan berpengaruh terhadap karakter, terhadap akal, terhadap kejiwaan seseorang gitu ketika dia mengkonsumsi produk makanan, minuman, atau mengenakan kosmetik, obat-obatan yang terbuat dari unsur yang diharamkan gitu. Yang kedua, tadi seperti disampaikan bahwa ini mesti menjadi hal yang harus sangat diwaspadai ke depan oleh para orang tua, oleh semua stakeholder, oleh pemerintah, oleh pendidik, oleh produsen, oleh penjual dan lain sebagainya, bahwa mutlak mutlak hukumnya bagi kita kaum muslimin untuk dilindungi haknya. Haknya itu apa? Haknya untuk mengkonsumsi makanan minuman yang halal gitu. Karena sudah jelas dalam dalam syariat kita, sudah jelas dalam perundang-undangan kita gitu. Yang ketiga, khusus untuk pemerintah dalam hal ini, kenapa kemudian bisa terjadi 7 diantaranya bersertifikat halal? Kalau ini kelalaian, jelas harus segera diperbaiki. Kalau kesengajaan, ini harus ditegakkan hukum yang tegas gitu.
Kalau ketidaktahuan, jelas ini, apa namanya, unkompeten gitu berarti. Berarti tidak ada kompetensi, tidak ada integritas bahkan, tidak ada kapabilitas di apa namanya, di bagian yang memang punya tanggung jawab untuk itu. Dan kita tahu bahwa sekarang sertifikat halal itu tidak hanya domain, khusus dari Majelis Ulama Indonesia. Semenjak beberapa tahun yang lampau kan itu juga diambil alih, apa namanya, disebar ke Kementerian Agama berdasarkan permintaan dari Kementerian Agama. Lalu Kementerian Agama mempunyai kebijakan bahwa ormas-ormas, lembaga-lembaga, bisa juga mensertifikasi halal gitu. Yang kemudian kita mengenal ada logo halal yang bentuknya gunungan wayang gitu kan. Nah, saya pikir bisa disebabkan oleh beberapa hal tadi. Bisa disebabkan oleh kelalaian, bisa disebabkan oleh unkompetensi gitu, nggak kompeten sebenarnya gitu. Apalagi kalau kemudian itu disebabkan oleh kesengajaan, maka kesengajaan seperti itu jelas-jelas entah motifnya demi demi uang atau apapun, jika itu adalah kesengajaan, ini harus diproses hukum secara tegas karena konsekuensinya berat. Dia telah membuat barangkali sebagian manusia Indonesia, terutama anak-anak, mengkonsumsi produk makanan-makanan yang diharamkan. Gitu Bang Bayu. Iya, itu tadi barangkali motifnya, kelalaian, motifnya, kesengajaan, atau motifnya karena tidak kompeten gitu. Sebenarnya tidak kompeten untuk memberikan sertifikasi halal, untuk meriset, untuk apa, kalau Majelis Ulama Indonesia kan sudah jelas ininya, apa namanya, alur kerjanya, sudah jelas, konsepnya, sudah jelas, apa namanya, perlengkapan, peralatan, dan SOP-nya terkait dengan, mensertifikasi halal satu produk, makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan itu diakui oleh dunia internasional. MUI itu diakui oleh dunia internasional dalam menetapkan satu produk itu halal atau haram. Tapi kemudian kan di-share tanggung jawab ini, oleh Kementerian Agama, yang kita tidak tahu apakah apakah mereka, para petugasnya, para penanggung jawabnya itu kompeten atau tidak, paham atau tidak, ahli atau tidak, atau bentuknya karena kesengajaan atau karena kelalaian. Dan yang menarik ya, menarik dalam dalam tanda kutip, yang kita jadi terenyuh gitu ketika kita dapat kabar bahwa produsennya itu atau penjualnya itu tidak akan disanksi dengan alasan kooperatif gitu. Nah ini kan jelas jelas keliru gitu. Kooperatif bagus, tapi kekeliruannya, kesalahannya harus jelas disanksi itu, karena sudah sangat-sangat merugikan gitu. Sudah memberikan asupan makanan yang haram kepada anak-anak Indonesia yang notabene mayoritasnya adalah Muslim. Jadi nggak bisa, kalau kooperatif oke gitu, tidak masalah, itu malah bagus gitu. Tetapi, apa namanya, eee, apa yang dilakukan oleh produsen, apa yang dilakukan oleh, apa namanya, pengimpor, lalu kemudian penjual, itu harus jelas-jelas diberikan sanksi. Dan saya kira tadi disampaikan oleh Bang Bayu, bahwa sudah banyak ditarik di minimarket, tapi kita, tidak yakin betul. Kita juga harus, apa namanya, harus turun langsung, coba cek di lapangan, apakah di minimarket, marshmallow dengan beragam macam itu sudah tidak ada atau justru masih ada. Barangkali di beberapa tempat yang diharamkan itu, ternyata masih ada marshmallow yang bentuk mobil itu, bentuk bunga berwarna biru dan lain sebagainya. Jadi, ada kesempatan ya barangkali bagi kita untuk menjadi bagian dari, apa namanya, amar ma'ruf nahi munkar, untuk datang ke minimarket-minimarket, lalu disampaikan kepada staf penjual di sana, "Mas, ini yang diharamkan loh, gitu, tolong jangan dijual," gitu. Kalau dijual Mas melanggar undang-undang, melanggar juga agama, dan Mas bisa diperkarakan gitu kepada staf-stafnya di situ, penjual, petugas-petugas penjaga di situ gitu. Gitu Bang Bayu.
Ya, iya kan memang menarik semua penjual, produsen, apa namanya, menjual satu produk yang mesti menarik gitu. Dan buat anak-anak jelas, ketika dibentuk, jajanan itu dalam bentuk mainan-mainan yang mereka sukai, lalu ada kenyal-kenyalnya gitu. Kalau kenyal-kenyal itu, umumnya gitu, itu dari gelatin kan, dari gelatin sapi kah, gelatin babi kah gitu. Cuman kan kalau kalau gelatin sapi itu kan lebih mahal daripada babi gitu kan. Jadi kalau kalau produsennya tidak mengindahkan hukum-hukum agama dan peraturan, asalkan dia bisa produksi banyak-banyak, dia bisa jual banyak, dia bisa untung banyak, tidak berpikir tentang hak dan kepentingan dari konsumen gitu. Dia tidak peduli apakah itu haram atau halal, dia tidak peduli. Nah, dan gelatin dari babi itu kan jelas-jelas lebih murah dibandingkan dari hewan-hewan yang lain gitu. Iya, makanya mereka produksi itu. Nah, jadi lalu kemudian manis dan jelas anak-anak kita suka sekali apa-apa tuh yang rasanya manis gitu dan enak gitu. Dan ini salah satu memang bagian dari apa namanya, cara cara apa strategi penjualan yang mestinya itu mengindahkan peraturan, perundang-undangan, hukum-hukum masyarakat setempat gitu. Dan kalau tidak dipatuhi, ini mestinya udah di stop gitu, udah stop, udah diboikot, sudah dilarang gitu. Tidak boleh lagi masuk ke Indonesia gitu. Kalau pemerintah aware dengan hak dan kepentingan rakyatnya, dan ini harus dilindungi. Hak itu bukan diberikan, hak itu harus dilindungi karena sudah inherent gitu dalam persona gitu, dalam apa namanya, pribadi individu masing-masing manusia itu gitu Bang Bayu. Iya, karena jelas perintahnya banyak sekali dalam ayat Al-Quran itu. Di antaranya di An-Nahl 114 contohnya. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah dari yang Allah rezekikan kepada kalian itu yang halal yang thayyib gitu. Jelas ini mutlak, halal ini mutlak. Empat sehat lima sempurna itu tidak sempurna kalau tidak halal. Jadi sebergizi apapun, seenak apapun, selezat apapun, seberprotein, sebervitamin apapun, kalau tidak halal, udah tidak bisa dikonsumsi gitu, tidak bisa dipakai gitu. Itu sangat prinsip gitu. Sangat prinsip, tidak bisa digeser, tidak bisa dihilangkan gitu, tidak bisa dinafikan gitu. Jadi kalau kita muslim, orang tua kita muslim atau kita adalah seorang muslim dan orang tua, jelas kita harus memperhatikan betul makanan minuman apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita, apa yang kita berikan kepada mereka. Karena itu kalau dalam perspektif kita akan jadi suluh di neraka tuh, makanan yang haram, minuman yang haram yang masuk ke dalam tubuh istri kita, kepada anak-anak kita gitu. Konsekuensinya berat dunia akhirat gitu. Nah, ini juga mesti jadi perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah yang memegang dan membuat regulasi terkait hal ini gitu Bang Bayu. Ya. Yeah. Iya, makanya pemerintah atau pemerintah daerah, lalu berbagai unsur, Majelis Ulama Indonesia, lalu dinas terkait,
lalu lembaga-lembaga terkait itu harus peduli gitu, harus tanggap untuk cepat turun ke lapangan. Ini jelas BPJH ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini, BPJPH, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah menyatakan bahwa 9 produk itu mengandung unsur babi. Artinya jelas haram. Yang menyedihkan 7 diantaranya bersertifikat halal. Yang bersertifikat halal ini perlu ditelusuri. Kenapa bisa sampai bersertifikat halal? Bisa jadi kelalaian, bisa jadi kesengajaan, atau bisa jadi unkompetensi gitu dari badan pemberi sertifikat halal itu. Atau juga kadang penjual di kaki lima atau di tempat-tempat yang lain mencantumkan saja semacam logo halal gitu. Padahal belum disertifikasi. Kita sering menyaksikan ada lingkaran, satu logo ditempel di tempat jualannya, lalu ada tertulis halal. Itu bukan logo halal Majelis Ulama Indonesia, bukan juga logo halal dari Kementerian Agama gitu. Hanya mungkin untuk sekedar dianggap atau diyakini halal apa yang dia jual, apa yang dia perdagangkan gitu. Jadi ini penting karena ini berkaitan dengan bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Bagi kita akhirat itu jauh lebih penting gitu. Apa yang kita lakukan di dunia berkonsekuensi nanti apa yang akan kita dapatkan di akhirat. Dan dalam Islam pemerintah itu bertanggung jawab untuk hal ini. Pemerintah juga akan punya konsekuensi akhirat. Jika abai, jika membiarkan hal-hal yang seperti ini terjadi, maka mesti bergerak cepat gitu. Karena kan jelas hadisnya bahwa ada 3 kelompok manusia yang akan pertama kali masuk surga. Yang pertama kali masuk surga itu adalah pemimpin yang adil. Tapi ada juga 3 kelompok manusia yang akan pertama kali masuk neraka. Dan yang akan pertama kali masuknya itu pemimpin zalim. Nah, kalau pemimpin adil dalam konteks ini adalah mereka yang segera merespon, lalu mereka membuat sikap-sikap gitu. Contoh menarik semua produk-produk tersebut, diperintahkan kepada produsennya, kepada penjualnya, lalu meniadakannya gitu. Lalu menghukum pihak-pihak terkait yang bersalah, yang lalai dan lain sebagainya gitu. Kalau ingin disebut sebagai pemimpin adil, tapi kalau abai membiarkan, maka kategorinya adalah pemimpin zalim. Dan tapi ini harus juga disupport gitu. Harus dibantu oleh masyarakat, oleh kita semua untuk juga melaporkan dan bisa mengecek ke minimarket. Tapi kita bukan aparat hukum yang kemudian kita langsung ambilin saja, lalu kita marah-marahin, lalu kita bukan yang berwenang untuk itu. Tapi kita ingatkan kepada pemilik toko tersebut yang menjual produk makanan haram itu, kita ingatkan bahwa ini nggak boleh dijual. Sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa ini mengandung unsur babi dan haram. Kalau masih dijual melanggar undang-undang, melanggar aturan, Bapak Ibu bisa dipidanakan gitu. Ini kita nasihatin aja, kita kasih masukan aja. Kalau soal kemudian tindakannya, nah kita laporkan kepada aparat penegak hukum gitu, Bang Bayu. Iya betul, karena pihak RT, pihak RW juga bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman, memberikan perlindungan, bukannya perlindungan fisik, perlindungan keamanan lingkungan, tetapi juga perlindungan dari hal-hal yang akan merugikan individu-individu maupun keluarga-keluarga dari warganya masing-masing. Jadi koordinasi, sinergi, kolaborasi dengan berbagai pihak. Minimalnya ya kita sampaikan juga di sosial media seperti ini, di media-media bahwa kita aware, kita peduli. Kita sampaikan di grup-grup WhatsApp kita, di sosial media kita. Itu bagian dari dakwah kita juga. Mudah-mudahan kita dapat pahala, mudah-mudahan jadi kafarat dosa dan lain-lain sebagainya. Atau kita turun ke lapangan langsung pula. Kalau kita belanja ke satu minimarket, cek
Kalau ternyata ada dari daftar 9 itu, sampaikan kepada petugas di situ. Kalau tidak ada ya alhamdulillah gitu. Atau kita ingatkan, Mas jangan sampai ada produk ini ya, Mas udah tahu belum gitu, Mbak udah tahu belum. Kita kita semua bergerak agar hal-hal yang seperti ini tidak terulang kembali gitu Bang. Ya, iya, ya, antenanya harus panjang, jangan sumbu pendek. Jangan sampai anarkis ya. Kita sampaikan dengan baik-baik saja gitu. Baik, baik. Iya, betul, sama-sama kita tahu dari anak kita sendiri. Iya. Makasih Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan dialog rutin Jumat pagi setiap setengah delapan di Radio Dakta Bekasi. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.